Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem imunitas manusia. Nah, sistem imunitas manusia atau yang biasa sering disebut dengan sistem kekebalan memiliki beberapa materi bagian. Yang pertama adalah fungsi dari imunitas itu sendiri, kemudian jenis-jenis imunitas dan juga gangguan yang bisa terjadi pada sistem imunitas manusia. Nah, baik, langsung saja kita masuk kepada fungsi dari sistem imunitas. Fungsi dari sistem imunitas sesuai dengan namanya, sistem kekebalan, berarti fungsinya adalah sebagai pertahanan tubuh. Nah, jadi dia yang menjaga tubuh agar tetap sehat dalam menghadapi berbagai ancaman patogen. Patogen itu adalah zat-zat asing dari luar lingkungan yang bisa membahayakan tubuh seperti bakteri, jamur, ataupun virus. Bisa juga berupa sel-sel abnormal. Sel abnormal itu contohnya adalah sel kanker. Bisa juga berupa alergen. Alergen itu contohnya adalah pada beberapa orang yang bisa mengalami reaksi alergi, bisa disebabkan oleh rambut hewan ataupun serbuk sari dan juga berbagai makanan tertentu. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis dari sistem imunitas. Nah, jenis dari sistem imunitas itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Pertahanan non-spesifik sering juga disebut sebagai pertahanan tubuh bawaan. Nah, sesuai dengan namanya berarti dia sudah ada sejak kita lahir. Dia merupakan bawaan sejak kita lahir. Sedangkan pertahanan tubuh spesifik adalah nama lainnya pertahanan tubuh adaptif. Artinya dia diperoleh setelah tubuh kita berhasil beradaptasi dengan lingkungan. Kalau secara simpelnya, pertahanan tubuh bawaan ini adalah pertahanan tubuh yang pertama. Dia melawan berbagai macam patogen yang berasal dari luar secara eksternal maupun internal. Jadi ini adalah pertahanan tubuh yang pertama. Ketika ada patogen dari luar, maka pertahanan tubuh non-spesifik lah yang melawan patogen tersebut pertama kalinya. Nah, jika diibaratkan tubuh kita itu adalah sebuah istana gitu, sebuah kastil, maka pertahanan tubuh non-spesifik ini adalah pertahanan tubuh yang berupa benteng atau tembok dari istana tersebut. Jadi dia yang pertama kali menghadapi musuh dari luar. Nah, pertahanan tubuh non-spesifik itu dibagi menjadi dua, ada pertahanan tubuh eksternal dan pertahanan tubuh internal. Sesuai dengan namanya, eksternal berarti dia pertahanan tubuh yang masih di luar. Sedangkan yang internal, ketika pertahanan eksternal ini tidak bisa menjangkau, tidak bisa melawan patogen dari luar, maka patogen tersebut akan tetap masuk. Nah, maka akan ditangkis yang kedua kalinya oleh pertahanan internal atau pertahanan dari dalam. Nah, pertahanan eksternal itu ada beberapa jenis, diantaranya adalah kulit. Jadi kulit manusia ataupun kulit hewan itu memiliki fungsi sebagai pelindung patogen yang berasal dari luar. Mengapa demikian? Karena kulit itu memiliki keratin. Jadi ada zat di dalam kulit yang disebut dengan keratin. Keratin ini susunannya sangat rapat seperti batu bata yang ada di tembok, sehingga menyebabkan berbagai macam patogen itu baik berupa bakteri, jamur, dan virus tidak dapat menembus kulit kita karena ada keratin. Kemudian sifat kulit adalah cenderung asam. Nah, kulit memiliki pH yang cenderung asam, juga berfungsi untuk mencegah bakteri bisa menembus
pertahanan yang pertama ini, yaitu kulit. Selain itu, kulit juga memiliki minyak, lapisan minyak. Nah, lapisan minyak ini mencegah bakteri untuk bisa masuk karena dia mengandung racun bagi bakteri tersebut, sehingga dia lengket dan membunuh kuman yang akan masuk. Kemudian pertahanan yang kedua itu adalah membran mukosa atau selaput lendir. Nah, berbagai organ di tubuh kita memiliki selaput lendir, seperti misalnya pada mata, pada hidung, pada mulut, memiliki lapisan lendir yang berfungsi untuk mencegah mikroba itu bisa masuk ke dalam. Jadi ibaratnya kayak ada lumpur sehingga mikroba itu susah untuk bergerak. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya fungsi dari lendir, membatasi pergerakan dari patogen yang akan masuk. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah asam lambung atau HCl. Nah, HCl atau asam klorida ini berada di lambung dan berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk karena sifatnya yang sangat asam. pH-nya sangat rendah. Nah, selain itu, tubuh kita juga memiliki ludah dan air mata. Fungsi dari ludah dan air mata ini selain berupa cairan, dia memiliki enzim lisosom, sehingga sering disebut lisosom enzim. Nah, fungsi dari enzim lisosom itu adalah untuk mencerna atau menghancurkan bakteri. Nah, ini adalah pertahanan eksternal atau pertahanan dari luar tubuh kita. Nah, kemudian ketika patogen itu ternyata kuat atau tetap bisa menembus pertahanan eksternal, maka dia akan masuk ke dalam tubuh kita dengan pertahanan non-spesifik internalnya, berusaha untuk melawannya lagi. Ada 3 macam pertahanan internal dari dalam tubuh. Yang pertama adalah fagosit, kemudian natural killer atau sel NK, sel pembunuh, kemudian protein antimikroba. Nah, sesuai dengan namanya fagosit, fagot itu artinya memakan. Jadi sel fagosit ini adalah sel yang memakan. Memakan apa? Memakan patogen dari luar tadi. Nah, kemudian natural killer atau sel pembunuh. Ada juga protein antimikroba. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan di belakang. Untuk yang fagosit, natural killer, dan protein antimikroba. Nah, kemudian untuk pertahanan tubuh adaptif atau pertahanan tubuh spesifik adalah pertahanan tubuh sesuai namanya. Adaptif berarti didapatkan setelah tubuh itu berhasil beradaptasi dengan lingkungan. Terbagi menjadi imunitas seluler dan imunitas humoral. Nah, imunitas seluler ini yang paling berperan adalah sel T atau limfosit T. Sedangkan untuk imunitas humoral itu yang berperan adalah limfosit B. Nah, secara garis besar, limfosit T ini kebanyakan menyerang patogen yang berada di di dalam sel atau intrasel. Jadi yang berada di dalam sel itu diserang oleh limfosit T, misalnya seperti virus, bakteri, jamur, dan juga sel kanker. Sementara limfosit B itu kebanyakan menyerang patogen yang berada pada luar sel atau ekstrasel, contohnya pada cairan darah atau cairan tubuh. Nah, yang menonjol dari sel limfosit B adalah dia memiliki sel memori. Memori artinya dia memiliki ingatan jika dia telah
mengalahkan suatu patogen atau bibit penyakit, maka dia memiliki memori atau ingatan untuk menyimpan cara atau kekuatan terhadap infeksi dari organisme tersebut. Jadi dia memiliki ingatan di sini. Ingatan terhadap organisme. Sekarang kita akan masuk pada bagian mekanisme fagositosis. Fagositosis berasal dari kata fagot yang artinya memakan. Nah, jadi fagositosis adalah suatu peristiwa atau mekanisme bagaimana tubuh itu memakan sel asing yang masuk ke dalam. Nah, dalam mekanisme fagositosis ada 3 sel yang berperan penting. Yang pertama adalah makrofag, kemudian ada neutrofil, dan ada eosinofil. Ini jenis-jenis sel darah putih yang telah kalian pelajari. Nah, ini berdasarkan ukurannya, makrofag itu merupakan sel yang paling besar sehingga dia memakan bakteri itu dalam jumlah yang besar. Sedangkan neutrofil itu dalam jumlah yang sedang. Dan eosinofil ini jumlahnya yang paling sedikit. Jadi dia paling kecil dan paling sedikit untuk memakan patogen. Jadi mekanismenya, apabila ada sebuah sel yang rusak misalnya karena diserang bakteri, maka sel tersebut akan mengirimkan sinyal kimiawi aktif. Nah, sinyal kimiawi aktif ini menyebabkan neutrofil datang. Jadi sel neutrofil itu datang. Setelah dia datang, dia akan menelan bakteri ataupun patogen lain yang bisa merugikan tubuh kita. Jadi dia datang kemudian dia menelan. Nah, tetapi karena dia menelannya itu dalam jumlah yang sedang, hanya kurang lebih neutrofil ini bisa menelan bakteri kurang lebih hanya 5-20 bakteri. Nah, jadi ketika sekelompok neutrofil ini datang, kemudian neutrofil tersebut bisa memakan 5-20 bakteri, maka jika bakterinya memang sedikit, akan habis dimakan neutrofil. Namun ketika jumlah bakteri atau patogennya itu banyak, maka masih ada bakteri yang tersisa. Nah, disitulah monosit datang. Si monosit ini bentuk aktifnya adalah makrofag. Jadi monosit ini sebelum bekerja dia berubah bentuk dulu menjadi makrofag. Nah, ketika dia sudah berubah menjadi makrofag, maka dia akan menelan bakteri atau patogen dalam jumlah yang besar. Bisa kurang lebih sampai 100 bakteri yang ditelan oleh si makrofag. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan sel pembunuh atau natural killer tadi. Nah, sel pembunuh ini berada pada sistem peredaran darah. Jadi dia mengalir dalam sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi kita dan juga sistem limfatik. Nah, kemudian sel natural killer ini melawan sel kanker, umumnya adalah sel kanker dan zat infeksius lainnya. Dan yang bisa menyebabkan zat infeksi, menyebabkan infeksi contohnya adalah jamur, bakteri, virus, dan berbagai parasit lainnya. Nah, yang ciri utamanya dia adalah bisa melepaskan perforin. Perforin ini adalah senyawa kimia. Senyawa kimia yang bisa memiliki pori-pori atau memiliki lubang. Jadi dia bisa mengeluarkan pori-pori atau lubang. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melubangi sel
melubangi membran sel. Nah, jadi si natural killer tadi dia mengeluarkan senyawa kimia yang disebut dengan perforin yang fungsinya adalah melubangi membran sel pada patogen sehingga sel dari patogen tersebut bocor. Jadi ini dia cara kerjanya adalah dengan membocorkan sel. Nah, kemudian ada protein antimikroba. Tadi yang pertahanan non spesifik. Berikutnya adalah protein antimikroba. Nah, fungsi dari protein antimikroba ini ada dua. Ada yang sifatnya adalah menghalangi dan ada juga yang sifatnya melawan langsung. Nah, yang sifatnya menghalangi atau menjaga kestabilan sel. Adalah yang pertama interferon. Nah, interferon ini fungsinya untuk menjaga kestabilan sel. Jadi, jika ada sel tubuh yang terinfeksi, maka si interferon ini fungsinya ada dua. Yang pertama, dia menghambat sel yang telah terinfeksi tersebut. Artinya dia menghambat jangan sampai sel lain itu terinfeksi juga, dan juga bisa meningkatkan diferensiasi sel yang sehat. Nah, jadi dia menjaga agar sel yang sakit itu tidak merambat ke sel lain, dan juga dia menjaga sel yang sehat, ditingkatkan diferensiasinya agar tidak menjadi sel yang terinfeksi. Kemudian ada protein komplement. Nah, protein komplement ini cara kerjanya mirip dengan natural killer. Jadi dia membocorkan sel. Nah, dia membocorkan sel dengan cara membuat ikatan aktif antara antibodi dengan antigen. Nah, jadi antibodi ini adalah zat kekebalan yang dimiliki oleh tubuh manusia. Jadi semacam senjata yang dimiliki oleh tubuh manusia, sementara antigen ini adalah patogen. Nah, jadi dia berikatan, kemudian dia akan membocorkan sel dari patogen. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai sel imunitas pada manusia. Oke, sekarang kita masuk kepada gangguan yang bisa terjadi pada sistem imunitas. Secara garis besar, ada 3 macam gangguan yang bisa terjadi pada sistem imunitas. Yang pertama adalah hipersensitivitas. Atau yang biasa kita sering sebut dengan alergi. Nah, hipersensitivitas itu hiper berarti berlebihan dan sensitif berarti sensitif ya. Berarti respon berupa sensitivitas yang berlebihan terhadap zat yang bisa menyebabkan alergi atau alergen. Nah, hipersensitivitas ini pada beberapa orang bisa terjadi pada berbagai jenis, misalnya pada rambut hewan, kemudian serbuk sari, cuaca dingin, dan berbagai macam zat makanan yang mengandung protein tertentu, misalnya susu ataupun makanan laut. Nah, sementara yang kedua ada autoimun. Auto sendiri, imunitas, artinya sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel tubuh itu sendiri. Nah, jadi pada orang yang menderita autoimun itu sel imunitasnya bingung membedakan antara sel patogen dan sel tubuh, sehingga sel imunitas itu menyerang sel patogen maupun sel tubuhnya sendiri.
Beberapa contoh penyakit autoimun contohnya adalah Addison, kemudian diabetes mellitus. Yang ketiga adalah imunodefisiensi. Kekebalan, defisiensi berkurang. Jadi berkurangnya kekebalan tubuh manusia. Artinya dia kekebalan tubuhnya itu berkurang dalam melawan patogen. Contohnya adalah penyakit HIV/AIDS. Nah, jadi demikian ada 3 penyakit yang dapat diderita pada gangguan sistem imunitas, dan dari 3 penyakit ini ada berbagai macam cabang lagi nantinya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mohon dukungannya untuk channel ini demi keberlangsungan dan kebermanfaatan kedepannya dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.